Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, segar, bugar, tenang, aman, damai, dan sentosa. Ya, ini adalah materi keempat kita di bab yang ketiga ini. Yang kemarin kita sudah bahas tentang sudut berelasi. Saya rasa kalian sudah paham semua karena beberapa yang nilainya bagus-bagus. Nah, sekarang kita akan bahas yang materi keempat, yaitu tentang identitas trigonometri. Seperti halnya manusia, trigonometri juga punya identitas. Ya, ada tiga identitas yang kita bahas, yaitu identitas yang pertama yang tentang identitas kebalikan. Yang kedua perbandingan, kemudian yang ketiga adalah tentang identitas Pythagoras. Nah, sebelum itu kamu harus ingat dulu yang ini, rumus yang awal dulu. Yang di awal kita ketemu, ini ada segitiga siku-siku, ada sisi Y, X, dan R. Kemudian ini ada Pythagoras, karena segitiga siku-siku maka berlaku sebuah teorema Pythagoras yang berbunyi R kuadrat sama X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan sin itu adalah Y per R atau depan bagi miring, cos itu adalah X per R atau samping bagi miring, tan alpha adalah Y per X atau depan bagi samping. Nah, sekarang kita lanjut. Kita bahas yang pertama yaitu tentang identitas kebalikan. Kita bahas yang pertama, ini tentang identitas kebalikan. Ya, identitas kebalikan. Nah, ini yang pertama, jika kita memiliki segitiga siku-siku, seperti yang kita punya tadi di sebelah sana. Ya, kita punya segitiga siku-siku, kemudian ini siku-siku di sebelah sini, kita anggap ini adalah sisi Y, ini sisi X, dan ini sisi R. Nah, kita punya tadi ada sin alpha Y per R, cos alpha X per R, tan alpha Y per X. Nah, sekarang yang sebalikan itu ada yang namanya adalah kosekan, atau disingkat kosek, ada yang namanya sekan, disingkat sek, dan ada yang namanya kotangan, disingkat kot. Ya. Apa yang tiga ini? Yang pertama, kosek. Kosek itu adalah kebalikan daripada sin. Kalau tadi sin itu adalah Y per R, maka kosek itu adalah kebalikannya. Berarti kosek itu adalah R per Y. Ya, atau kalau biasa bahasanya depan bagi miring, maka ini adalah miring dibagi depan. Kebalikannya. Yang kedua, sek. Sek itu adalah kebalikan daripada cos. Kalau tadi cos alpha itu adalah X per R, maka sek itu adalah R per X. Dalam bahasa samping bagi miring itu adalah miring dibagi samping. Dan yang terakhir adalah kot. Kalau kot itu adalah kebalikan daripada tan. Ya, kebalikan daripada tan. Kalau tan itu adalah Y per X, maka kotan itu adalah X per Y. Dalam bahasa samping depan dan miring ini adalah samping dibagi depan, karena tan itu adalah depan dibagi samping. Ya. Nah, ini adalah identitas kebalikan. Nah, ini juga berlaku pada perbandingan-perbandingan trigonometri pada sudut-sudut yang istimewa. Misal nih, kita punya sin 30 derajat. Masih ingat kan sin 30 berapa? Ya, sin 30 itu adalah 1 per 2. Berarti kalau diminta kosek, aduh, makin jelek. Ya, diminta kosek 30 derajat. Berarti kebalikannya, berarti 2 per 1. 1 sama dengan 2. Dan seterusnya. Ya, ini adalah identitas kebalikan. Selanjutnya, yang kedua kita bahas tentang tentang identitas perbandingan. Iya, identitas perbandingan. Nah, identitas perbandingan ini ada dua. Yang pertama itu ada namanya tan.
tan alfa, dan ada yang namanya kotan alfa. Oke, tan itu adalah sin alfa dibagi cos alfa. Karena kotan kebalikannya tan, maka kotan alfa itu sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Ini juga kamu harus tahu, kamu harus paham semua maksudnya. Ya, kapan dipakainya nanti? Saya jelaskan contoh soalnya. Ya. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, yang ketiga, ini identitas terakhir, tapi lumayan agak banyak. Namanya adalah, yang ketiga namanya adalah identitas trigonometri. Identitas Pythagoras. Ya, namanya identitas Pythagoras. Nah, identitas Pythagoras ini ada 3. Seperti yang tadi, kita kalau seandainya kita punya segitiga siku-siku, ya, siku-siku, kemudian siku-sikunya di sebelah sini. Tadi kita anggap ini sebagai Y, ini sebagai X, dan ini sebagai R. Maka berlaku teorema Pythagoras yang berbunyi Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini seandainya kalau saya bagi semua dengan R kuadrat, maka kita peroleh Y kuadrat dibagi R kuadrat ditambah X kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, atau ini bisa kita ubah untuk penulisannya menjadi Y per R pangkat 2 plus X per R pangkat 2 sama dengan R kuadrat bagi R kuadrat sama dengan 1. Y per R itu apa? Ingat, Y per R itu adalah sin. Artinya akan menjadi sin kuadrat alfa. X per R apa? Cos. Cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini adalah identitas yang pertama. Nah, bagaimana kalau yang kedua? Yang ini saya bagi semuanya dengan bukan R kuadrat, tapi saya bagi dengan saya bagi dia dengan Y kuadrat. Tadi kan R ya. Sekarang saya bagi Y kuadrat, maka dia akan menjadi ini Y kuadrat bagi Y kuadrat itu kan 1 ditambah X per Y kuadrat sama dengan R per Y kuadrat. Seperti tadi. Nah, tadi X per Y itu apa? Kalau Y per X tadi kan adalah tan, ini kebalikannya. Artinya adalah kotan. Kot kuadrat alfa. R per Y apa? Kalau Y per R itu adalah sin, maka ini adalah cosec. Cosec kuadrat alfa. Ya, ini perbandingan yang identitas yang kedua. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir. Tadi kan kita bagi R kuadrat sudah, Y kuadrat sudah. Sekarang bagaimana kalau kita bagi dengan X kuadrat? Kita bagi X kuadrat. Kita bagi X kuadrat. Maka akan kita peroleh Y per X kuadrat ditambah 1, karena X kuadrat bagi X kuadrat 1, sama dengan R per X kuadrat. Tadi Y per X itu apa? Y per X itu adalah tan. Tambah 1 sama R per X itu apa? R per X itu adalah kotan. R per X itu adalah cos. Tadi kan X per R itu adalah cos.
Berarti tadi kan R per X itu adalah X per R itu adalah cos, maka R per X itu adalah kebalikannya cos, berarti sec. Ya. Ini adalah perbandingan yang identitas yang ketiga. Ya. Berarti kalau kita ambil kesimpulannya kita punya 3 identitas. Yang pertama adalah identitas kebalikan. Yang identitas kebalikan itu adalah yang tadi, yang pertama namanya adalah cosec. C-nya kejauhan. Cosec alpha itu adalah kebalikan daripada sin alpha, yaitu R per Y. Yang kedua kita punya adalah sec alpha, yaitu kebalikan daripada cos. Kita tahu tadi cos rumusnya X per R, berarti ini adalah R per X. Yang ketiga kita punya cot alpha, itu kebalikan daripada tan, yaitu rumusnya adalah X per Y. Ini 1. Ya, ini kita punya rumus 1. Nah, kemudian yang kedua kita tadi punya identitas perbandingan, yaitu yang pertama adalah tan alpha dan kotan alpha. Nah, tan alpha tadi kita tahu adalah sin alpha per cos alpha. Kemudian kalau kotan itu adalah kebalikannya, cos alpha per sin alpha. Nah, ini adalah identitas yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga kita punya namanya identitas Pythagoras. Identitas Pythagoras ini juga ada 3. Yang pertama kita punya tadi adalah sin kuadrat alpha ditambah cos kuadrat alpha itu sama dengan 1. Ini kita punya tadi. Nah, yang kedua kita punya 1 ditambah cot kuadrat alpha ini sama dengan cosec kuadrat alpha 2. Kemudian yang ketiga kita punya tadi adalah tan kuadrat alpha plus 1 ini sama dengan secant kuadrat alpha. Ini yang kita punya 3 buah identitas trigonometri. Ini yang harus kamu ingat, karena ini yang kita gunakan dalam menjawab soal. Oke, supaya tidak panjang durasinya, nanti contoh soalnya saya kasih di video berikutnya. Yuk, ingat ya, nonton video yang kedua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.